Itu pemagaran yang tadi banyak itu yang dikait-kaitan nama serang segala macam itu udah lama dan tidak ada satupun nelayan yang ngeluh. Pak, dengan adanya pemagaran ini, apakah ada keluhan Pak dengan warga Bapak yang berprofesi sebagai nelayan? Nah, ini yang pengen saya luruskan. Jadi itu pemagaran yang tadi banyak itu yang dikait-kaitan nama serang segala macam itu udah lama dan tidak ada satupun nelayan yang ngeluh. Dan sampai sekarang pun nelayan masih bernelayan, tidak ada merasa gimana. Kenapa kayak begitu? Karena tidak ada kok pengaduan dari dulu juga. Jadi di kohot itu udah lama, kok sekarang baru dirame-ramein. Itu saya juga kadang-kadang sokeder juga gitu, nggak ada. Bahkan saya bisa buktiin sampai sekarang nelayan masih menelayan, tidak ada larangan, tidak apa. Iya, tidak ada sama sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke, pemirsa, kembali lagi di Bang Pen TV. Lama tidak upload video, kayaknya 3 hari. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah video yang sedang viral lagi, yang sedang hangat-hangatnya. Tentunya kita akan reaction, yaitu tentang pemagaran laut. Masih tentang pemagaran laut misterius. Kali ini kita akan membahas kepala desa Kohod yang sedang viral di media sosial, pemirsa, yaitu tentang penolakannya pembongkaran pagar laut dan berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid masalah laut yang disertifikat atau di HGB, pemirsa. Oke, pemirsa, jangan berlama-lama lagi, kita simak videonya, bijak berkomentar, tonton sampai habis, kita reaction. Ini dia videonya. Yuk kita kenalan sama Kepala Desa Kohot, yaitu Bapak Arsin, yang diduga sebagai makelar kasus pagar laut di Tangerang, gengs. Dia ini terkenal karena menjadi salah satu orang yang vokal untuk menolak pembongkaran pagar laut di Tangerang. Padahal sudah mendapat arahan dari Bapak Prabowo loh. Gimana nggak nolak, Pak? Sesuai sumber dari Metro TV, bahwa Bapak ini yang mandurin nelayan untuk bangun proyek pagar laut ini. Kita lihat dulu video berikut ini. Seorang oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar viral di media sosial. Kalau kita telusuri dari awal nih, Bapak Arsin kan kepala desa ya. Kepala desa tahun 2025 itu gajinya sekitaran 3 jutaan lah ya. Berdasarkan dari sumber Bung Madin, di rumahnya itu dia punya Rubicon, terus punya Pajero Sport, dan mobil-mobil lainnya. Selain itu, di bulan Mei tahun 2024, si Bapak Arsin ini ngundang Dangdut Family Group untuk nikahan anaknya, gengs. Gak main-main ya, nikahannya itu 3 hari 3 malam loh. Tapi seperti biasa, pengacaranya Bapak Arsin ini bilang bahwa si Arsin ini udah kaya dari sebelum jadi kepala desa. Semoga bener ya Bapak udah kaya sebelum jadi kepala desa ya. Lanjut, nih kalau Bapak nggak salah, kenapa Bapak ketika tanya wartawan itu kabur, katanya mau sholat Jumat. Udah selesai sholat Jumat nih, ditungguin sama wartawan, terus kabur lagi. Mau kemana Pak? Mau sholat Isya. Kalau Bapak merasa nggak bersalah, ya jawab dong. Bapak Arsin juga sempat-sempatnya loh untuk berdebat sama Menteri ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dia tuh ngotot kalau dulunya itu merupakan daerah Empang. Tapi Menteri ATR BPN bilang bahwa sekarang itu udah tanah mati. Ya udah jelas kalau tanah mati nggak dapet SHGB. Keren loh bisa ngelawan menteri. Di sini saya tadi terjadi perbedaan pendapat. Pak Kades mengatakan ini Empang, ya kan? Siap. Dulunya ada abrasi. Siap. Saya nggak mau debat itu. Jadi begini Mbak, kami ini sedang proses pembatalan sertifikat SHGB atas nama PT IAM dan beberapa SHGB SHM-nya Pak individu-individu. Sebelum proses pembatalan itu, kita harus ngecek pertama adalah dokumen juridis. Kalau ngecek dokumen juridis itu kan bisa kita cek cukup di kantor. Nomor 2, kita ngecek prosedur. Kalau ngecek prosedur bisa cukup di kantor. Tapi yang terakhir itu adalah ngecek materialnya kayak apa. Nah ini saya cek materialnya, ini kondisinya begini, saudara-saudara bisa lihat sendiri kan materialnya kayak apa di sini. Nah ini namanya adalah cacat material. Bisa jadi yuridis sama prosedurnya betul, tapi ini material. Di sini saya tadi terjadi perbedaan pendapat. Pak Kades mengatakan ini Empang, ya kan? Siap. Dulunya ada abrasi. Siap. Saya nggak mau debat itu, ya kan? Mau dulunya apa? Tapi yang paham kan orang lurah sini. Tapi kalau saya menggunakan aturan main aja, faktual, materialnya nggak ada tanahnya. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya Empang. Siap. Ya, nah, katanya ada abrasi.
kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Tanda tangan, udah. Bapak menyaksikan aja. Nah, yang tanda tangan. Ini ya, yang tanda tangan. Sini Pak. Ini ya, yang tanda tangan namanya Pak Yayat, Kepala Kantor Tangerang. Yang memutuskan nanti Pak Sudaryanto. Nah ini Kakanwil, karena kalau pembatalan sertifikat itu, ya kan? Dengerin dulu. Kalau pembatalan sertifikat itu, yang membatalkan harus yang lebih di atas, tingkat lebih di atas. Oke? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, mulai. Kepala kantor ya. Nah, nanti ini hanya proses, nanti simbolis ya, nanti selebihnya ini. Oke, bismillah. Oke, makasih Pak. Oke, makasih. Oke, yuk, makasih semua Pak. Lurah ya. Siap. Makasih. Ayo Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ayo, makasih. Makasih semuanya. Pak Lurah. Makasih. Ya, mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Yuk, makasih semua ya. Sholat Jumat. Nanti saya akan Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang terjadi polemik besar terkait pemagaran laut yang menimbulkan perdebatan sengit antara Kepala Desa Kohot, Arsin, dan Menteri ATR BPR Nusron Wahid pemirsa. Arsin dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang kini menjadi perairan tersebut dulunya merupakan empang milik warga yang terkena abrasi sejak tahun 2004. Ia bersikeras bahwa pagar yang dibangun adalah bentuk perlindungan hak milik warga yang telah mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun. Namun Nusron Wahid memandang kasus ini dari sudut berbeda. Ia mempertanyakan keabsahan sertifikat hak guna bangun dan sertifikat hak milik SHM yang diterbitkan di atas lahan yang kini telah berubah menjadi laut. Dalam pertemuan yang berlangsung panas, Nusron menegaskan bahwa laut adalah milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan atau diklaim sebagai milik pribadi. Arsin sebagai kepala desa tidak tinggal diam pemirsa. Ia menolak pembongkaran pagar laut dengan alasan bahwa keputusan tersebut merugikan warga yang selama ini mengandungkan hidup dari lahan tersebut. Ia juga menuding pemerintah tidak memahami kondisi sejarah lahan tersebut dan bertindak sepihak tanpa mendengar suara masyarakat lokal. Kontroversi ini pun semakin memanas di media sosial. Sebagian mendukung Arsin menganggapnya sebagai pemimpin yang berani membela rakyatnya. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan motif di balik sikap kerasnya itu pemirsa. Terutama setelah muncul isu dugaan aliran dana dari pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari pemagaran tersebut. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dan membatalkan sertifikat yang dianggap bermasalah dan memerintahkan pembongkaran pagar laut. Oke, pemirsa, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Tonton terus video-video selanjutnya di Pangpen TV tentang pembakaran laut dan Desa Kohot yang begitu viral ini pemirsa. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezeki kalian dilancarkan dan disehatkan selalu pemirsa. Dan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Sekian video pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.